Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Turunlah kiranya atas saudara sekalian anugerah dan selamat dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan dari Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan disilahkan duduk. Jemaat Tuhan yang terkasih, sabda Tuhan yang membimbing kita saat ini tertulis dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 20b dan ayat yang ke-21 yang berkata demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Demikianlah nats pembimbing kita pada saat ini. Kidung Jemaat nomor 51 bait 1 dan 2. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa dan memohon kemurahan kasih-Nya untuk terus membentuk kita menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ketika kami menjalani hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami sadari benar bahwa dalam interaksi kami dengan sesama, bahkan dalam lingkungan kerja, dalam keluarga, berorganisasi maupun bermasyarakat, banyak hal yang kami lakukan menyakiti hati Tuhan bahkan sesama kami. Dalam ibadah pagi ini, kami ada di hadirat Tuhan dengan sebuah pengakuan tentang keberadaan dosa kami. Kami mohon belas kasihan Tuhan Allah. Kasihanilah akan kami orang berdosa ini. Sinari dan terangi langkah hidup kami dalam tuntunan terang kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa.
Amin. NKB nomor 20 bait 1. Jika demikian pengakuanmu atas segala dosamu, maka dengarkanlah berita anugerah Allah. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan hati yang taat. Syukur kepada Allah atas rahmat-Nya yang besar. Nyanyian pop rohani, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi aku dan kau. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Jemaat Tuhan, saya jemput kita berdiri menaikkan puji-pujian kepada Allah. Ya Tuhan, bukakanlah bibir mulut kami. Mulut kami membawa pujian padamu. Dari tempat matahari terbit sampai ke tempat matahari terbenam. Nama Tuhan terpujilah, kami puji Dikau-Mu, Tuhan yang mempunyai kuasa di
Kita sama-sama membaca Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Kebajikan Allah. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini, dan selama-lamanya. Amin. Kesempatan kepada paduan suara pemuda Tebes untuk menyampaikan pujiannya bagi Tuhan.
Terima kasih untuk pujiannya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, kita persiapkan firman Tuhan dari dua bagian bacaan Alkitab. Yang pertama dari 2 Tawarik pasal 17 ayat 1 hingga ayat yang ke-9, dan bacaan kedua terambil dari Efesus pasal 4 ayat 17 hingga ayat yang ke-24. Jemaat Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk segala kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga pagi hari ini Engkau perkenankan kami untuk mengambil bagian dalam ibadah utama pertama di gereja TBS Kobelete. Dalam setiap ibadah kami tentunya kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu kami mohon biarlah Engkau menyertai dan memberkati kami. Sehingga biarlah apa yang kami dengar dan juga kami renungkan bersama-sama pada saat ini menjadi pedoman baru bagi kehidupan kami, untuk dapat kami praktekkan dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan berbicara atas nama Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Engkau menyertai hamba-Mu secara khusus. Sehingga biarlah apa yang hamba-Mu renungkan bagi kami pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu di surga, glory, haleluya, amin. Jemaat Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang dipilih bagi kita semua pada pagi hari ini. Yang pertama dalam Tawarik, 2 Tawarik pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 9, dan yang kedua Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-24. Jemaat dipersilahkan berdiri. Raja Yosafat, pengokohan kerajaan. Maka Yosafat anaknya menjadi raja, menggantikan dia sebagai pemimpin Israel. Ia memperkuat dirinya dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda, serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa ayahnya. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, dari leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu, Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat, sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Dengan tabah hati, ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Pada tahun ketiga pemerintahannya, ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Ben-Hail, Obaja, Sakaria, Nathanael, dan Mika untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi, yakni Semaya, Netanya, Sebaja, Asael, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia, dan Tob Adonia, disertai imam-imam Elisama, dan Yoram. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Manusia baru. Sebab kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, janganlah hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul. Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah
belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikian firman Allah. Itulah sabda Tuhan bagi kita. Diberkatilah setiap telinga yang mendengar dan hati yang terbuka bagi firman Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, bulan Juli ini Majelis Sinode menuntun kita untuk berefleksi tentang pentingnya pendidikan dalam kehidupan ini. Tema renungan kita hari ini yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Bapak, Mama, Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, dalam zaman yang penuh perubahan dan sangat-sangat modern ini, setiap orang dituntut untuk membangun akan kualitas diri agar bisa bertahan dan produktif dalam era persaingan global ini. Kualitas diri antara lain yaitu pengetahuan atau pendidikan. Kini kita orang tua bergumul dengan pendidikan anak-anak. Orang tua akan berjuang untuk memberi yang terbaik bagi anak-anaknya. Kemarin mungkin ia hanya tamatan SMA. Ia berharap anaknya kalau boleh sarjana, S1, S2, atau mungkin doktor. Orang tua mengharapkan agar ke depan anak-anaknya memiliki masa depan yang baik lewat bidang pendidikan yang diraih. Dan ketika anak-anaknya dipersiapkan dengan pendidikan yang baik, yang pasti kualitas diri akan menolong mereka untuk meraih masa depan yang baik. Kita juga dapat melihat kualitas diri yang lain, yaitu selain pendidikan, ada karakter atau sikap. Tidak hanya cukup seseorang dibekali dengan pendidikan yang mapan, S1, S2, S3, dan sebagainya. Apa guna ia meraih semua prestasi pendidikan itu kalau ia tidak memiliki sikap atau karakter yang baik? Dalam kenyataan kehidupan, jika orang sudah ada pada posisi level atas meraih pendidikan itu, rasa angkuh, rasa ego, sikap kesombongan diri ada. Ia merasa bahwa ia lebih dari yang lain. Ia merasa bahwa ia lebih unggul dari yang lain. Sikap-sikap karakter juga mesti dibentuk dalam kehidupan seseorang
sejak dini. Dan itu mesti dimulai dalam lembaga pendidikan keluarga. Keluargalah yang pertama menolong anak, mungkin lewat dari depan orang tua, mengungkapkan kata permisi. Atau ketika melakukan sebuah kesalahan, diingatkan kepada anak untuk mengatakan kata maaf. Dan bukan membenarkan kesalahannya. Dengan mengkambing hitamkan orang lain, menyalahkan orang lain. Tetapi harus menyadari kesalahannya dan meminta maaf. Keluarga juga membentuk anak untuk bagaimana mengetahui tatanan atau nilai-nilai etika yang baik dalam kehidupan, dalam membangun relasi dengan sesama, ataupun dalam lingkungan kerja. Hal ini sangat penting untuk melengkapi seseorang jika sudah dipersiapkan dengan ilmu pengetahuan atau pendidikan di lembaga-lembaga formal. Sikap karakter adalah tanggung jawab kita orang tua dan pribadi anak untuk bagaimana menata, memperbaiki dan menata kehidupannya untuk menjadi lebih baik. Kita juga melihat bagaimana kualitas diri yang lain, yaitu keterampilan atau pekerjaan. Ketika seorang anak sudah dibekali dengan pendidikan, ilmu, dengan sikap yang baik, tentu akhirnya ia akan bekerja. Dalam pekerjaannya itu kita akan melihat ia akan membuahkan hasil-hasil dari pekerjaan atau keterampilan-keterampilan. Ia akan bekerja di bidang disiplin ilmu pengetahuan yang ia pelajari. Ia akan tekuni di sana bekerja sebagai seorang profesional dalam melakukan tugasnya atau pekerjaannya. Hal ini pun juga butuh sebuah ketelitian yang baik. Butuh satu sikap yang baik dalam melaksanakan pekerjaannya. Terkadang dalam level pekerjaan yang kita raih, dalam jabatan-jabatan tertentu, jabatan-jabatan penting yang kita peroleh, kadang kita salah menggunakan jabatan-jabatan itu dalam pekerjaan itu. Kita salah memanfaatkan jabatan yang Tuhan beri untuk bekerja. Sehingga terkadang orang tidak tahan dalam bekerja, dalam melakukan pekerjaan itu. Akibat salah menggunakan berkat atau status posisi yang Tuhan percayakan baginya. Bisa jatuh dalam keserakahan. Ia melihat berkat melimpah, tidak mengelola dengan hikmah dan bijak. Tapi bisa ada keserakahan. Keserakahan itu seperti yang dicatat dalam Efesus. Untuk memperkaya diri. Dan bukan untuk hormat, kemuliaan nama Tuhan. 3 hal penting ini, pengetahuan atau pendidikan, karakter atau sikap, dan keterampilan atau pekerjaan akan menuntun sikap seseorang untuk mencapai kualitas diri, kualitas hidup dalam membangun kehidupan ini. Bapak, mama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal-hal ini yang dialami oleh seorang raja Yosafat. Yosafat sebagai seorang raja dalam masa kepemimpinannya untuk melanjutkan kepemimpinan dari ayahnya. Ya, ayahnya Ahab dan juga nenek moyangnya Raja Daud. Yosafat, ia sudah dipersiapkan oleh orang tuanya. Ia sudah dibekali, baik itu ilmu pengetahuan, baik itu karakter atau sikap.
terkait membangun interaksi dengan sesama, membangun interaksi dengan Tuhan Allah yang ia warisi dari orang tuanya dan leluhurnya. Ia juga menata akan pekerjaannya dengan baik. Sebagai seorang pemimpin, seorang raja, tercatat dalam bacaan kita 2 Tawarik pasal 19. Di situ Yosafat mewarisi suatu nilai iman dari leluhur, dari orang tuanya. Ia menerima satu warisan iman dari Asa dan Raja Daud. Dan warisan nilai-nilai iman itu menolong Yosafat dengan ilmu pengetahuan yang ia peroleh dan dengan sikap yang sudah ditanamkan dalam pribadinya. Ia menata akan pekerjaannya. Dalam bacaan kita dijelaskan bagaimana ia memperkuat akan strategi bangsanya, strategi kepemimpinan dalam lingkungan bangsa Yehuda saat itu. Bangsa Yehuda saat itu jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa adik kuasa yang lain seperti Mesir, Kanaan, ia tidak ada artinya. Ia bangsa yang kecil di mata Mesir dan Kanaan. Tetapi Yosafat seorang pemimpin yang takut akan Tuhan, dengan karakter-karakter sikap yang baik dalam hidupnya, ia menyiapkan akan bangsanya dari berbagai segi, dari pertahanan keamanan, ia siapkan pasukan-pasukan militer yang baik. Bahkan satu hal yang tercatat baik dalam 2 Tawarik 17 ayat 1 sampai 9. Bagaimana seorang Yosafat, ia menyiapkan kualitas kehidupan manusia di bidang pendidikan terutama tentang takut akan Tuhan. Ia mengirim 2 orang nabi, ia mengirim 9 orang suku Lewi, dan juga ia mengirim 5 orang pembesar untuk mengajar bangsa-bangsa, sisa-sisa bangsa Israel yang ada dalam bangsa Yehuda itu. Apa yang mereka ajarkan kepada bangsa Yehuda ini? Dalam nats kita dijelaskan bahwa mereka mengajarkan tentang hukum Taurat, mengajarkan tentang kehendak Allah, mengajarkan tentang maksud Allah dalam kehidupan bangsa itu. Ia mengutus 2 orang nabi, 9 orang suku Lewi dan 5 orang pembesar. Di sini sudah ada keterwakilan semua. 2 orang nabi itu tentu melaksanakan pekerjaannya sebagai seorang nabi. 9 orang suku Lewi itu tentu juga akan melaksanakan pekerjaannya. Bagaimana mendukung akan para nabi ini dalam memberitakan Taurat Tuhan. Dan juga 5 orang pembesar. Mereka sertakan dalam pasukan barisan yang dipersiapkan oleh Yosafat untuk mengajar bangsa Yehuda saat itu tentang hukum Taurat. Tentu isi dari hukum Taurat itu yaitu takut Tuhan. Kitab Amsal mengingatkan kita bahwa takut akan Tuhan adalah sumber segala hikmat dan pengetahuan. Artinya semua yang kita sudah peroleh, ilmu pengetahuan, sikap, keterampilan atau pekerjaan, tapi semua itu mesti harus disertai dengan takut dan hormat kepada Tuhan. Ini yang dimiliki oleh seorang Raja Yosafat dan ia tanamkan kepada bangsanya, yaitu bangsa Yehuda. Papa, mama, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jika demikian, mari kita melihat apa kualitas hidup menurut bacaan kita Tawarik pasal 17 ini. Kalau dikaitkan dengan tema kita,
meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Apakah kualitas hidup yang dipersiapkan oleh seorang Yosafat yang tercatat dalam kitab Tawarik untuk bangsanya? Saudaraku, dalam bacaan Tawarik ini menjelaskan pada kita tentang arti sebuah kualitas hidup, yaitu hidup menurut warisan iman. Hidup menurut warisan iman yang diwariskan oleh leluhur, oleh orang tua. Dan itu ia alami. Ia hidup dalam warisan iman yang ia terima dari ayahnya Asa dan leluhurnya Raja Daud. Ia tidak menyimpang. Ia tidak hidup dalam keserakahan. Ia takut akan Tuhan Allah. Sehingga dengan modal-modal yang sudah dipersiapkan oleh orang tuanya, pendidikan, karakter, dan pekerjaan, disertai takut Tuhan ini, menolongnya dan ia sukses dalam melaksanakan masa kepemimpinannya di kalangan Raja Yehuda. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita juga dapat melihat sikap-sikap lain yang dibuat oleh seorang Yosafat dalam membangun akan kualitas hidup manusia saat itu. Selain hidup menurut takut akan Tuhan, ia juga membangun relasi yang baik dengan sesama, dengan suku bangsanya. Ia memupuk hidup kebersamaan, kerukunan persaudaraan dalam nasib satu bangsa. Ia pelihara akan hidup kerukunan kebersamaan itu. Dan persatuan yang ada, yang terpelihara, yang ia lakukan itu, mendukung dia untuk melaksanakan dan boleh meraih berbagai prestasi dalam masa kepemimpinannya. Semua ini dicatat dalam kitab Tawarik pasal 17. Hal lain kita juga dapat melihat kualitas hidup sebagaimana yang tercatat dalam bacaan kita yang kedua, Efesus pasal 4, ayat 11 hingga ayat yang ke-24. Di sana Rasul Paulus mengatakan kepada umat Allah di Efesus, bahwa dalam membangun kehidupan yang berkualitas, maka seseorang atau tiap-tiap orang mesti memiliki hidup kedekatan dengan Tuhan. Ini punya kaitan dengan Tawarik yang dibuat oleh Yosafat. Bagi Rasul Paulus dalam bacaan kedua, membangun hidup yang lebih baik, seseorang harus memiliki hidup yang dekat dengan Tuhan, atau memiliki hidup yang emosional dengan Tuhan. Hidup yang emosional dengan Tuhan bukan berarti berdoa sampai menangis setengah mati, atau menyanyi sambil tepuk tangan setengah mati. Tetapi bagaimana mempercayakan seluruh totalitas kehidupan ini di dalam tangan Tuhan. Rasul Paulus meminta jemaat Efesus mesti memiliki itu. Selain itu, Rasul Paulus juga mengatakan bahwa kehidupan seseorang akan lebih baik atau berkualitas ketika ia memiliki kedewasaan dalam menjalani kehidupannya. Seseorang jika memiliki kedewasaan, tidak saja kedewasaan dalam iman, tetapi kedewasaan dalam bersikap, berpikir, bertutur, dan bertingkah, mesti memiliki kedewasaan dalam iman. Dan terkait kedewasaan ini,
tentu membutuhkan proses, bukan hal yang instan. Sekarang dalam zaman yang modern ini, banyak hal instan ditawarkan kepada kita. Makanan juga instan. Ada mie instan, ada bubur instan. Bubur yang ketika dibuka itu bubur, sudah ada kerupuk, ada telur pusebla. Tidak tahu sudah diolah dari tahun lalu atau kapan. Tapi kalau promosi iklan di TV, bilang ini enak. Tidak tahu, tidak soal dia masak 2 tahun lalu kah? Atau kapan bandingan bubur kita yang tadi pagi baru masak? Ya. Semua instan, tidak mau ada dalam proses. Mau dia hasil akhir saja. Tetapi tidak mau untuk memulai dengan bersusah-susah. Baik juga, hanya mau dia hasil akhir. Tapi dia pun konsekuensi juga akan terlalu banyak, terlalu berat. Kita tidak akan tahu dari mana memulai itu dan menjalani dan seperti apa. Kadang juga dalam dunia pendidikan, ya yang modern ini, banyak tawaran-tawaran juga. Pendidikan supaya cepat selesai. Skripsi juga, tinggal bayar ada orang lain yang muku kerjakan. Nanti teruji saat ada di pengujian. Dan saat bekerja juga tidak tahu dia pun proses. Ini semua hal-hal seperti ini tidak membentuk kita untuk ada dalam satu kedewasaan dalam menjalani kehidupan. Begitupun juga terkait dengan iman. Iman kita, bagaimana kita tahu untuk membentuk akan kedewasaan iman kita? Bagaimana kita tahu itu? Tuhan yang atur dan Tuhan yang proses. Kadang Tuhan lihat kita jalan lurus mulus-mulus, datangkan satu tantangan yang berat. Lari sini, lari sana, mau bagaimana tidak ada jalan keluar. Saat bertelut menengadah kepada Tuhan, di situ baru kita tahu bahwa hanya Tuhan jawaban atas hidup kita. Tuhan izinkan ada dalam tahapan-tahapan demikian. Papa, mama, saudaraku, Rasul Paulus juga dalam jemaat di Efesus, ia juga menyampaikan bagaimana seseorang membangun hidupnya lebih baik. Ia katakan, ketika seseorang mampu mengetahui akan kebenaran dan memelihara kebenaran dalam hidupnya, di situ kualitas kehidupannya. Yesaya pasal 32 ayat 17 mengatakan, di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Kalau begitu kebenaran punya kaitan dengan damai. Dan hal yang benar, Bapak Mama, akan memberi kedamaian dalam hidup kita, hati kita. Kebenaran juga punya kaitan dengan sejahtera atau ketentraman. Hal yang benar akan memberi kesejahteraan, ketentraman, ketenangan dalam hati kita. Bapak, mama, saudaraku yang dikasih Tuhan, dunia kita sekarang ini sedang berubah. Ada perubahan yang mendatangkan kebaikan, ada juga perubahan yang mendatangkan ketidakbaikan dalam hidup kita. Tinggal kita memilih. Dan pilihan itu ada pada kita. Bukan orang lain yang kita suruh untuk memilih bagi kita. Pilihan ada pada kita. Kita menentukan mana yang mesti kita pilih dan baik. Di bulan pendidikan ini, dalam menyiapkan diri, menyiapkan generasi ke depan, lewat pendidikan, karakter dan pekerjaan, tetapi juga memiliki kedekatan dengan Tuhan, memiliki kedewasaan dalam iman dan menjalani hidup.
dan juga mengetahui kebenaran dan memelihara kebenaran dalam hidup ini. Dengan demikian akan menuntun kita dalam menjalani hidup yang lebih baik, hidup yang lebih berdampak dalam hidup ini, baik keluarga, lingkungan kerja, dimanapun kita berada. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Untuk itu saya persilakan kita berdiri. Marilah bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikubur, turun ke dalam kerajaan maut, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kidung Jemaat nomor 281 bait 1. Jemaat Tuhan, saatnya kita akan memberi persembahan kepada Tuhan. Kita menyanyi dari PKJ nomor 146 ayat 1 dan 2. Sebagai jawaban atas anugerah Allah yang kita terima dalam kehidupan kita, marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. NKB nomor 196 ayat 1 dan seterusnya.
kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Murah, kami memohon kepadamu, berkatilah persembahan syukur kami, sebab siapakah kami ini yang dapat memberi dengan kesukaan sendiri. Semuanya Tuhan punya, dan kami berikan dari tangan Tuhan sendiri. Amin. NKB nomor 196 bait 1. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau syarat beban, ada damai sejahtera Yesus yang selalu tinggal serta Dia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu. Itulah janjinya kepadaku. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, sebagaimana disampaikan lewat warta mimbar pada minggu yang lalu, bahwa dalam kebaktian hari ini, baik pertama maupun kedua, akan diadakan penggalangan dana oleh Vokal Grup Pemuda Tebes untuk pekerjaan pembangunan gereja Tuhan di tempat ini.
Terima kasih untuk pujiannya, Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan suasana hati, mengerahkan, menyampaikan doa kepadanya. Mari berdoa. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami ada di hadirat-Mu Tuhan pagi ini. Karena kasih Tuhan menuntun, memelihara, membawa kami dari rumah kami masing-masing dan kami ada di tempat ini. Di sini kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terutama seminggu yang lalu, Allah menuntun memelihara kami di setiap tugas dan karya. Tuhan perkenankan bagi kami hadapi, kami kerjakan dalam pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam ibadah ini kami diberkati dengan pujian, baik itu pujian jemaat, pujian vokal grup, pemuda. Biarlah dalam hidup ini nama Allah disembah. Kami juga bersyukur untuk sabda kebenaran Tuhan. Firman Tuhan menolong kami bagaimana menyiapkan sumber daya manusia dan juga boleh meningkatkan akan sumber daya ini untuk pekerjaan pelayanan Tuhan, tidak hanya di bidang pendidikan, tapi dalam berbagai aspek dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Allah, Kau mengingatkan kami bahwa sumber hikmah dan pengetahuan yaitu takut akan Tuhan. Jika kami memiliki semua ilmu pengetahuan yang kami raih, kami memiliki pekerjaan yang baik, kami memiliki berbagai hal dalam hidup ini, tapi tidak memiliki karakter yang baik, tidak memiliki takut akan Tuhan, semua itu akan sia-sia dalam hidup kami. Tolong kami Bapa oleh tuntunan Roh Allah yang kudus, dan biarlah Roh Allah menyempurnakan semua kehidupan kami. Roh Allah menuntun kami dalam setiap langkah hidup dan karya yang kami jalani. Ya Allah, ya Tuhan kami juga boleh berdoa bersama jemaat-Mu, boleh menaikkan ungkapan syukur kepadamu. Ada yang dalam suasana sukacita karena mengalami akan peristiwa hari-hari ulang tahun dalam hidupnya. Terkait hal ini kami berdoa bagi anak Jirsan Bansome dengan usia 17 tahun dalam hidupnya. Begitupun juga kami berdoa bagi anak Ade Stefani Batu dengan usia 12 tahun, anak Julio Tristan Batu dengan usia 10 tahun. Di hari ini, Tuhan menolong dan memberkati mereka dalam kehidupannya. Bahkan juga kami boleh bersyukur atas ulang tahun pernikahan Bapak Nimrod Liunokas bersama Mama Marcelina Nabunome. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Allah dalam kehidupan umat-Mu, baik dalam lingkungan keluarga, rumah tangga, bahkan dalam kehidupan tiap-tiap pribadi. Anak-anak Tuhan yang mengalami akan ulang tahun mereka di minggu ini
di Gemitebes Kobelete. Tuhan pimpin, sukacita sorgawi menuntun mereka, bahkan umur panjang Allah anugerahkan dalam menjalani hari-hari hidupnya. Biarlah semua hormat, puji, sembah dihaturkan kepadamu atas pemeliharaan Allah yang luar biasa dalam kehidupan umat-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami juga bersyukur Tuhan dalam ibadah pertama ini. Kami semua berjumlah 309 orang. Kecil, besar, tua, muda, kami ada di hadirat Tuhan. Membawa semua keberadaan hidup kami, pergumulan hidup kami. Tuhan menolong dan memberkati kami. Kami berdoa Tuhan di bulan pendidikan ini. Kami sebagai orang tua bergumul dengan pendidikan dan masa depan anak-anak kami. Baik itu dari tingkat TK hingga perguruan tinggi. Ada berbagai kebutuhan biaya yang mesti dipersiapkan untuk menunjang masa depan anak kami di bidang pendidikan. Tuhan menolong, membuka jalan, membuka berkat, dan biarlah umat-Mu boleh memperoleh pendidikan yang layak lewat dukungan orang tua, bahkan para donatur. Dan Allah sendiri yang membentuk, mempersiapkan anak-anak-Mu dalam proses pendidikan itu. Suatu ketika menyelesaikan, bahkan lapangan pekerjaan Allah menyiapkan, nama Allah disembah. Kami tahu Tuhan bahwa semua itu Allah akan memberikan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang sungguh mempertaruhkan, mempercayakan seluruh hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Kuasa Allah akan nyata dan kehidupan umat-Mu akan diberkati. Terima kasih Tuhan Allah. Kami berdoa Tuhan untuk gereja Masih Injili di Timor. Dengan pergumulannya, pergumulan menuju sidang sinode di Sabu pada bulan Oktober. Tuhan memberkati. Begitupun juga kami berdoa untuk majelis Kelasi Soe dengan pergumulan pelayanan pada tanggal 19 dan 20 Juli ini akan diadakan sidang Kelasi Soe yang kelima, Jemaat Maranatha Soe. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Biarlah dalam persidangan itu berbagai keputusan-keputusan yang akan dihasilkan menolong kami untuk menjalani pekerjaan pelayanan Allah untuk satu periode pelayanan ke depan dalam tuntunan dan takut akan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk jemaat kami Tebes Kobelete. Umat-Mu sementara menaikkan doa kepadamu. Ada sejumlah pergumulan dalam kehidupan mereka, Tuhan tahu. Tuhan terus pimpin, menolong dan memberkati dalam perjalanan hidup umat-Mu. Bahkan berbagai program-program pelayanan Tuhan di gereja ini, Tuhan pelihara, boleh terlaksana dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga Kristen dalam jemaat Tebes ini, yang memberikan persembahan mereka kepada Tuhan. Persembahan berupa natura, berupa padi, bahkan juga berupa persembahan uang, bahkan juga tenaga dan sebagainya untuk mendukung pekerjaan pelayanan-Mu di tempat ini. Tuhan sendiri yang menolong mereka, mencurahkan dan melipat gandakan berkah-Mu dalam kehidupan umat-Mu. Nama Allah selalu dipuji, disembah. Berbagai pergumulan kami yang lain, yang kami tidak menyampaikan lewat kata-kata yang terbatas ini, namun Tuhan melihat dan mengetahui. Tuhan akan menolong dengan cara-Mu sendiri dalam kehidupan tiap-tiap pribadi, tiap-tiap keluarga. Nama Allah selalu dipuji, disembah. Ini doa sembah kami Bapa. Ampuni kami. Kami ingin akhiri doa ini dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan memerlukan kerjasama semua pihak, baik gereja, pemerintah, dan berbagai pihak lainnya. Dalam konteks Gereja Masih Injili di Timor, kehadiran Sekolah Gemit merupakan alat kesaksian gereja di bidang pendidikan demi memperbaiki kualitas sumber daya manusia di masa depan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia bukan saja tugas gereja, tetapi merupakan tugas semua pihak, termasuk kita semua. Kita bertanggung jawab untuk terus mendukung dan mengapresiasi semua orang yang bekerja di bidang pendidikan. Tanggung jawab itu. Jemaat Tuhan disilakan berdiri. Kita akhiri ibadah ini dengan PKJ 185 ayat 1. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Jemaat Tuhan yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri, kita melakukan himne Gemit. Yesus Kristus yang induk, bangunan milik Allah.
Selamat hari Minggu.